Hai, bertemu lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Dan di video kali ini, kita hanya akan belajar mengenai definisi persamaan kuadrat dan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dengan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi, dalam suatu persamaan kuadrat, pangkat variabelnya adalah 2. Contohnya, x kuadrat, p kuadrat, atau 3x kuadrat, 3p kuadrat, 3y kuadrat, seperti itu. Contoh yang lainnya seperti ini. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 8 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, karena di dalamnya memuat 2x kuadrat. Contoh yang kedua, x kuadrat min 5x sama dengan 12. Ini juga persamaan kuadrat, karena di dalamnya memuat x kuadrat. Dengan pangkat 2 x-nya, itu berarti dia persamaan kuadrat. Atau contoh yang ketiga, 5p dikali 3p ditambah 2 sama dengan 0. Sekilas, ini tidak ada yang berpangkat 2. Maka sekilas, dia tidak terlihat seperti persamaan kuadrat. Tapi jika kita kalikan 5p dengan 3p tambah 2, maka 5p kali 3p sama dengan 15p kuadrat. 5p kali 2 sama dengan 10p. Sehingga terbentuklah 15p kuadrat ditambah 10p sama dengan 0. Di situ ada p kuadrat. Artinya, ini juga termasuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini juga memiliki bentuk umum, sama seperti persamaan linear. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini perlu kita sepakati sama-sama dan perlu kita konsisten menyebutnya bahwa a adalah koefisien dari x kuadrat, atau a adalah angka yang di depan x kuadrat. B adalah koefisien dari x, atau b adalah angka yang ada di depan x, kemudian c adalah konstanta, atau yang tidak ada x-nya. Ini menjadi sangat penting karena nanti di akhir kita akan menggunakan rumus yang menggunakan a, b, dan c, sehingga kita perlu sepakati bahwa a itu yang mana, b yang mana, dan c yang mana. Oke, contohnya seperti ini. 2x kuadrat dikurang 3x tambah 8 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Berarti a-nya sama dengan 2. Kemudian b-nya sama dengan minus 3. Dan c-nya sama dengan 8. Kenapa a-nya 2? Karena a adalah di depan x kuadrat, koefisien dari x kuadrat. B adalah minus 3 karena minus 3 ada di depan x, atau dia adalah koefisien dari x. Dan 8 adalah c karena dia adalah konstanta. Contoh yang kedua, 5x kuadrat ditambah 8x sama dengan 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Ini masih bentuknya panjang, belum sesuai dengan bentuk umumnya. Kita bisa merubah bentuk ini menjadi bentuk umum dengan cara kita memindahkan semua yang ada di sebelah kanan atau di ruas kanan menjadi ke ruas kiri, sehingga ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Jadi yang perlu kita pindahkan adalah 2x kuadrat, 7x, dan 3. Sehingga bentuknya menjadi 5x kuadrat ditambah 8x dikurang 2x kuadrat, karena 2x pindah ruas jadi 2x kuadrat, kemudian dikurang 7x dikurang 3 sama dengan 0. Kita bisa menjumlahkan 5x kuadrat dengan min 2x kuadrat, kemudian 8x bisa dengan negatif 7x. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Berapakah nilai A, B, dan C-nya? A-nya berarti sama dengan 3, karena dia ada di depan x kuadrat. B-nya sama dengan 1, karena dia ada di depan x. Ingat, kalau tidak ada angkanya, berarti dia koefisiennya 1. Dan konstantanya atau C-nya adalah negatif 3. Contoh yang ketiga, 2x dikali 3x tambah 4 sama dengan 3x kuadrat tambah 2x. Ini juga bentuknya masih sangat panjang, belum sesuai dengan bentuk umum. Bisa kita ubah menjadi bentuk umum dengan cara kita operasikan, kemudian kita pindah ruaskan. Seperti tadi, ruas kanannya kita buat menjadi sama dengan 0. Berarti semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi yang perlu kita pindahkan adalah 3x kuadrat dengan 2x. Dan sisi sebelah kirinya ada 2x dikali 3x tambah 4. Itu kita operasikan. 2x dikali 3x, kemudian 2x dikali 4. Sehingga hasilnya adalah 2x kali 3x sama dengan 6x kuadrat, 2x kali 4 sama dengan 8x, sama dengan 3x kuadrat tambah 2x. Kemudian kita pindah ruaskan. Jadinya 6x kuadrat ditambah 8x dikurang 3x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0.
6x kuadrat dikurang 3x kuadrat hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian 8x dikurang 2x sama dengan 6x. Sehingga hasilnya 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Berarti berapakah nilai A, B, dan C-nya? Untuk A-nya adalah 3, karena 3 ada di depan x kuadrat. B-nya sama dengan 6, karena 6 ada di depan x. Dan C-nya adalah 0, karena di situ tidak ada C-nya. Berarti dia ditambah 0, berarti konstantanya adalah 0. Sama seperti persamaan linear, persamaan kuadrat pun inti soalnya adalah kita mencari penyelesaian atau nilai x yang membuat si persamaan tersebut menjadi bernilai benar. Itulah yang disebut dengan penyelesaian atau akar. Jadi penyelesaian atau akar persamaan kuadrat adalah nilai pengganti variabel x sehingga membuat persamaan menjadi bernilai benar. Contohnya seperti ini. X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Berapakah nilai x yang ketika kita masukkan ke dalam x-nya, maka dia menjadi benar? Maka jawabannya adalah x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan negatif 4. Kedua x ini jika dimasukkan ke dalam persamaan, maka persamaannya jadi bernilai benar. Begini penjelasannya. Jika x-nya sama dengan 4, maka kita ganti x kuadratnya menjadi 4 kuadrat. Dikurang 16 sama dengan 0. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti 16 dikurang 16, benar hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, untuk x sama dengan negatif 4. Untuk x sama dengan negatif 4, x-nya kita ganti dengan negatif 4 menjadi negatif 4 dikuadratkan, dikurang 16 sama dengan 0. Negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Negatif 4 kali negatif 4 sama dengan positif 16. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Berarti benar, 16 dikurang 16 sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan positif 4 dan x sama dengan negatif 4 itu merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Berapakah nilai x yang ketika kita masukkan ke dalam persamaan tersebut maka bernilai benar? X yang benar adalah 2 dan 1/2 atau setengah. Jadi jika x-nya kita ganti dengan 2 atau x-nya kita ganti dengan setengah, maka persamaan tersebut jadi bernilai benar. Begini pembuktiannya. Jika x sama dengan 2, maka kita ganti dengan x sama dengan 2, jadi 2 dikali 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 2 kali 2 kuadrat itu sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10, berarti 8 dikurang 10 tambah 2 sama dengan 0. 8 dikurang 10 sama dengan negatif 2, negatif 2 tambah 2, hasilnya benar sama dengan 0. Berarti benar bahwa 2 adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Berikutnya untuk yang x sama dengan setengah. Jika x sama dengan setengah, kita ganti x-nya menjadi setengah. Berarti 2 dikali setengah pangkat 2, dikurang 5 dikali setengah, ditambah 2 sama dengan 0. Kita hitung dulu setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. 1/4 kali 2 sama dengan setengah. 5 kali setengah sama dengan 2 setengah. Berarti bisa kita tulis sebagai setengah dikurang 2 setengah ditambah 2 sama dengan 0. Setengah dikurang 2 setengah sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti benar bahwa x sama dengan setengah itu bisa mengganti nilai x sehingga kalimat tersebut menjadi bernilai benar. Berarti penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 1/2 atau setengah. Itulah yang dimaksud dengan akar atau penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Jadi intinya kita mencari nilai x yang ketika x kita ganti dengan nilai tersebut maka persamaannya menjadi benar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari penyelesaian atau akar persamaan kuadrat? Oke, yang pertama harus kita pahami untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah jika ada P dikali Q sama dengan 0, itu artinya P-nya yang sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0. Ingat, berapapun angka jika dikali 0, maka hasilnya sama dengan 0. Berarti kalau ada P dikali Q sama dengan 0, berarti salah satunya, entah itu P atau Q-nya, sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x dikali x tambah 5 sama dengan 0. Di sini ada perkalian. 2x-nya kita anggap sebagai P dan x tambah 5-nya kita anggap sebagai Q. Dari yang kita jelaskan tadi, maka salah satunya, entah P atau Q-nya, itu pasti sama dengan 0.
Kita coba dua-duanya. Jika P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Untuk P-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah 2X ya. Berarti 2X sama dengan 0. 2X sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan 0. Atau untuk Q-nya sama dengan 0. Q-nya adalah X tambah 5. Berarti X tambah 5 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0, 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5. Berarti X-nya sama dengan negatif 5. Berarti penyelesaian dari 2X kali X tambah 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 5. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 7 dikali X dikurang 9 sama dengan 0. Di sini, X tambah 7 itu sebagai P dan X dikurang 9 sebagai Q. Ingat, jika P kali Q sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Kita coba untuk P-nya sama dengan 0. Ingat, P-nya adalah X tambah 7. Berarti X tambah 7 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 7. Berikutnya untuk yang Q sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0, dengan Q adalah X min 9, berarti X min 9 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 9. Berarti penyelesaian dari persamaan X tambah 7 dikali X dikurang 9 adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 9. Contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2X tambah 1 dikali X dikurang 3. Sama seperti tadi, perkalian ini kita ubah menjadi P dan Q. Berarti 2X tambah 1 adalah P-nya dan X min 3 adalah Q-nya. Sama dengan 0. Sama seperti tadi, jika P kali Q sama dengan 0, itu artinya P-nya yang sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0. Kita coba keduanya. Untuk P yang sama dengan 0, berarti P-nya adalah 2X tambah 1. 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1/2. Dan sekarang untuk Q sama dengan 0. Dengan Q adalah X dikurang 3. X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti untuk persamaan kuadrat 2X tambah 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 0, maka akarnya adalah X sama dengan negatif 1/2 dan X sama dengan 3. Itulah cara mencari akar persamaan kuadrat dengan konsep P kali Q sama dengan 0. Berikutnya kita akan belajar mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran di video berikutnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian paham. Adios.